Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang bagian yang kedua, ya, part 2 mengenai kondisi-kondisi mengenai bisnis, ya, di negara bangsa Indonesia tuh kayak bagaimana ya, situasi kondisinya ya. Apakah semakin dingin, apakah tidak bisa dipertahankan, atau banyak bangkrut, dan apakah siklus kehidupan itu tidak mendapatkan sebuah sisi positifnya ya. Sehingga di sini lebih banyak menanggapi sebuah sisi negatif ya. Apalagi dirudung dalam sebuah penyakit-penyakit aneh yang selalu mencekam sampai akhir-akhir ini ya. Nah, jadi di sini eh, teman-teman lebih rileks ya, lebih santai dalam mendengar dan menikmati hasil ramalan saya ini ya. Di sini sebelum saya meramal dengan pesan-pesan kartu tarot, pesan alam semesta, saya akan melihat dulu secara penerawangan batin saya secara tajam ya. Di sini yang saya lihat banyak perusahaan-perusahaan yang maju berangsur-angsur semakin merosot dan semakin menurun ya. Di tahun 2022, bisnis yang dilakukan sangat susah sekali untuk dilakukan. Kemunduran yang didapatkan dalam melakukan sebuah harapan itu tidak akan sangat bisa berjalan dengan baik ya, ataupun berjalan dengan lancar dengan semestinya ya. Karena di sini ada pengaruhnya dengan kondisi alam, faktor-faktor dari persekutuan bangsa-bangsa ya, bangsa yang maju dan banyak mengalami sebuah keterpurukan, kebangkrutan dan pemutusan kerja ataupun teken kontrak ya dengan bangsa lain. Jadi di sini banyak mengalami kemunduran, kesialan, kemalangan dan kerusakan dan banyak mengalami kerugian yang sangat fatal sekali ya. Jadi di tahun 2022 banyak yang perusahaan-perusahaan yang masih bisa bertahan, tapi 40% yang bisa bertahan, selebihnya jatuh bangun dan sangat susah untuk dipertahankan ya. Jadi lebih banyak menghabiskan hoki rezeki, menghabiskan semua hal-hal positif ya dengan sekejap. Jadi di tahun 2022 banyak faktor-faktor yang kurang mendukung dan kurang adanya sebuah aura-aura yang baik, aura yang positif yang bisa memberikan sebuah cahaya harapan dalam bisnis ya yang dilakukan. Dalam melakukan sebuah perdagangan, usaha, dan rencana yang bagaimana yang akan diterapkan ke depannya. Jadi di sini apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan di tahun 2022 banyak mencekam, banyak yang mengalami sebuah kerugian dan susah untuk bisa melakukan sebuah hasil dalam sebuah bentuk perdagangan, bisnis, apalagi kerjasama antar bangsa ya. Jadi sini banyak mengalami sebuah keterpurukan, banyak kemerosotan, banyak kemunduran, dan hoki rezeki sangat susah untuk didapatkan ya. Itu yang saya lihat dan selama sepanjang 1 tahun di tahun 2022 bisnis yang didapatkan yang dihantarkan segala sesuatu di sini kurang adanya sebuah sisi positif yang didapatkannya. 75% mendapatkan sebuah kejatuhan, kebangkrutan dan kemunduran dalam kesepakatan kerjasama ya. Yang tadinya sudah diajak kerjasama dengan sebaik mungkin dalam sebuah pemecahatan masalah, tapi malah akan berubah menjadi 50% sampai 75% mengalami sebuah kebangkrutan dan kemunduran. Apapun yang dijanjikan semua akan berubah menjadi bentuk kemalangan ya. Jadi sebuah janji akan sangat susah untuk dicapai di tahun 2022 ya. Bisnis-bisnis yang dicapai oleh negara bangsa Indonesia itu pun juga semua ada pengaruhnya dengan negara-negara maju, negara-negara bangsa yang sudah terikat oleh ikatan ya, teken kontrak ataupun kerjasama di luar dugaan ataupun yang bisa menghabiskan uang bermiliaran sampai bertriliunan ya. Jadi sini bukan hanya bangsa negara Indonesia yang terpuruk, tapi negara-negara bangsa maju yang lain juga ikut terpuruk ya. Jadi lebih banyak terguncang di tahun 2022. Banyak bisnis, banyak perusahaan, banyak kantor yang tutup dan tidak bisa bekerja lagi ataupun bekerja selayaknya dengan semestinya ya. Di sini tahun 2022 banyak kejengkelan, banyak kemerosotan, banyak kerugian dan banyak kecurangan gitu ya. Jadi di sini apa yang dicapai, apa yang didapatkan di sini masih kurang bisa berhasil dengan mendapatkan sebuah sisi positifnya ya. Jadi di sini
kalau yang saya lihat ya, eh, bisnis di tahun 2022 sangat mencekam sekali. Ada yang didapatkan sebuah kerugian, ada yang didapatkan sebuah hal yang hakiki dalam pencapaian kesuksesan, pencapaian sebuah hoki rezeki gitu ya. Jadi kesuksesan sangat susah didapatkan di tahun 2022. Berhubungan dengan kondisi alam, semua faktor dengan sebuah bisnis, apa yang berhubungan dengan skala bidang aspek, itu akan sangat berpengaruh sekali, berpengaruh sangat-sangat-sangat mengerikan sekali ya. Sehingga di sini banyak kekurangan sumber daya alam, sumber daya buatan ya. Jadi di sini banyak keinginan di tahun 2022 banyak menjadi sebuah kemerosotan dan bisa dijadikan sebuah sorotan di berita ya gitu ya. Kehidupan manusia di tahun 2022 dengan bisnis akan sangat merosot sekali, jatuh lebih besar lagi dari di tahun 2021 ya. Itu yang saya lihat lebih mencekam dan banyak sesuatu yang tutup, kurang bisa bangkit dan kembalinya modal itu akan sangat susah didapatkan dan susah untuk bisa mendapatkan sebuah kata kerjasama lagi dalam pembentukan perusahaan ataupun kerjasama ya. Antar bangsa-bangsa juga di sini akan kembali dililit hutang oleh pemerintah negara bangsa Indonesia dan di sini juga akan sangat susah sekali untuk bisa kembali normal ya. Jadi di sini banyak rusaknya, perlu diisolasi dan perlu adanya kerjasama dalam pemecahan masalah gitu ya. Jadi di sini apa yang didapatkan susah untuk memberikan sebuah sisi positif dalam hal bisnis ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan, kita akan membuka kartu pertama ya dengan sisi pencerahan aura untuk orang yang berbuka bisnis, membuka usaha jualan, perdagangan ya. Apakah memang bagus di tahun 2022 sesuai dengan penglihatan saya? Dan di sini kita akan melihat pesan-pesan alam semesta dari kartu tarot ya. Di sini pencerahan aura, di sini mengatakan bahwa harus ada sebuah kepekaan, harus ada sebuah sisi positif dalam menjalankan itu semua ya. Jadi di sini pencerahan aura, di sini harus ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa dalam menghadapi segala sesuatunya. Bisnis di tahun 2022 di sini belum mencakup tahun 2002, belum mencakup tahun baru, ini sudah mendapatkan sebuah kebangkrutan yang cukup luar biasa yang bisa menghabiskan uang ataupun mendapatkan sebuah kerugian yang miliaran ataupun bahkan triliunan. Nah, jadi di sini dua kartu ini mengatakan bahwa pencerahan aura ya untuk bisnis sebangsa negara Indonesia kurang adanya penjiwaan, kurang adanya persiapan, dan kurang adanya doa. Jadi tidak ada persiapan untuk mempertahankan perusahaan ataupun usaha dagang dalam bisnis ya. Jadi di sini lebih banyak bersenang-senang, semena-mena dan tidak ada sesuatu dalam ikut campur tangan Tuhan sesuai ajaran agama kamu masing-masing. Jadi di sini kepekaan dalam bisnis, kepekaan dalam ikut campur tangan Tuhanmu itu sangat jarang sekali sehingga manusia lebih gampangnya menilai bahwa tidak perlu adanya ikut campur tangan Tuhan, semua bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi di sini Divine Feminim kamu harus bisa melakukan yang terbaik dan lebih berjaga-jaga ya, melakukan yang terbaik dalam hidup kamu di tahun 2022. Sensitif kepekaan ya, ini harus dilakukan, harus dirasakan dengan pembentukan jiwa kamu dalam melakukan sebuah usaha ya. Jadi di sini kepekaan kamu harus bisa ada sebuah spiritual gitu ya. Jadi pencarian jiwa kamu yang bagaimana untuk menerapkan sebuah bisnis ini supaya bisa lebih banyak bertahan ke depannya. Jadi dalam diri kamu di sini sebuah bisnis itu kamu harus ada sebuah pembentukan jiwa kamu, pembentukan diri kamu ya untuk bisa menanggapi ataupun menjalankan semuanya itu dengan tulus hati, ikhlas dan harus ada Tuhan yang membukakan jalan ya. Tuhan yang membukakan sebuah petunjuk.
Di sini di tahun 2022 segala bidang aspek pun tidak akan bisa ataupun susah untuk bertahan lebih lama ya. Karena semuanya akan hancur dan bisa hilang begitu saja di depan mata kamu ya. Bila Tuhan ingin mengambil ya. Jadi di tahun 2022 situasi kondisi yang bagaimana yang bisa kamu capai di sini harus benar-benar kamu merekrut ataupun berpikir positif ya dengan Tuhan kamu bagaimana untuk memecahkan sebuah masalah gitu loh. Jadi bisnis ini lebih banyak terpaut dalam sebuah keinginan, tapi tidak ada sesuatu yang mendorong bahwa bisnis bisa berjalan dengan baik dengan adanya hakikat ataupun kelangsungan prinsip pengaruh dengan Tuhanmu. Jiwa kamu bisa melakukan bahwa kamu tanpa adanya Tuhan, kamu bisa melakukan segalanya sesuatunya dengan mudah. Padahal itu semua penuh dengan ujian dan cobaan. Penuh dengan hambatan, tapi kamu tak peduli dengan resiko yang bakal kamu dapatkan nantinya di tahun 2022 ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat ya, di sini kalau bisa kamu harus ada sebuah ya The Seven Sisters ya. Jadi di sini dalam pembentukan jiwa kamu ya, kamu harus ada memperkaya hidup kamu ya dalam kerjasama kamu antar persaudaraan. Bersifat kolektif ya, tim bekerja sama yang baik dan peningkatan kemampuan kamu dalam merencanakan sesuatu ya. Nah, jadi di sini The Seven Sisters ada suatu koneksi yang cukup besar sekali yang bisa kamu capai ya. Jadi di sini bisnis kamu di tahun 2022 bisa kamu mendapatkan sebuah harapan positif, tapi di sini kamu kurang adanya sebuah wawasan dalam mencapai sebuah harapan. Terus juga di sini yang saya lihat ya, ada satu kartu The Empress of Night ya. Di sini kekuatan diri jiwa kamu di sini ada sebuah kebangkrutan, ada sebuah kedukaan. Jadi di sini bisnis ini bisa mengalami naik turun, pasang surut ya, sebuah perdagangan dan sebuah bisnis. Jadi di sini tak perlu merasa bahwa semua bisa berjalan dengan baik ya. Di sini ada sebuah kebangkrutan, ada sebuah hal-hal yang kurang bisa diterima di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi ibaratnya setelah badai muncul sebuah bintang baru yang berkilauan ya. Jadi di sini akhir duka dan bisa bangkit kembali dalam berbisnis ya, dalam berusaha dan berdagang. Jadi di sini ada juga di sini satu kartu ini ya mengatakan bahwa The Morning Stars ya. Nah, di sini ada kebangkitan dalam diri jiwa kamu ya. Di sini kalau bisa kamu harus bisa berani mengelola, ada sebuah ketekunan dan kamu yakin bisa menang dalam mempunyai sebuah harapan yang baik ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih bangkit dalam sebuah keterpurukan. Bisnis adalah bisnis, tapi di sini kamu harus ada daya juang yang cukup kuat ya. Naik turunnya pasang surut di sini bisnis tidak bisa memastikan bahwa kamu bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan ataupun tenang dalam berbisnis ya. Jadi di sini yang saya lihat kamu harus adanya sesuatu hal yang cukup bagus sekali yang bisa kamu terima ya. Perkayalah hidup kamu, tingkatkan kerjasama kamu dan berpikir positif. Kemampuan dalam rencana tujuan kamu kan harus bisa adanya sebuah sifat kolektif ya. Sifat kerjasama kamu harus ada sesuatu yang dibawa sebuah sifat positif ya. Jadi sini adalah bentuk bisnis di tahun 2022. Dengan bisnis yang kamu capai ya, dengan kekuatan yang bagaimana yang kamu harapkan. Di sini sebenarnya dalam sebuah perdagangan, dalam sebuah bisnis kamu itu bisa dibilang sebuah ilusi ya. Ketakutan dalam berbisnis ya. Karena di sini yang saya lihat, kekuatan dalam diri jiwa kamu di sini, kamu selalu takut dan gelisah dalam melakukan sebuah bisnis, perdagangan ataupun memainkan saham atau investasi ya. Jadi di sini yang saya lihat dengan kartu ini ya, ini mengatakan bahwa hari demi hari
kamu harus bisa lebih memanfaatkan sisi positifnya daripada sisi negatif. Ya, ibaratnya sebenarnya yang saya lihat ya, berbisnis itu harus ada sesuatu yang memberikan sisi segi positif ya daripada sisi negatif. Jadi tidak perlu takut-takut, dan takut itu hanya ada sebagai ilusinasi ya, ilusi ataupun halusinasi ya. Jadi apa yang kamu jalankan di sini tak perlu takut dan penuh dengan ketegasan hati dalam melaksanakan sebuah bisnis ya. Jadi di sini ibaratnya dalam hati kamu harus bisa lebih rela melepaskan ataupun rela bisa menjaga itu semuanya itu dengan sebuah kepastian dan sebuah ketegasan. Apa yang bisa kamu capai, apa yang bisa kamu dapatkan itu semua ya, semua berangsur dari diri kamu sendiri ya. Jadi di sini kartu ini tidak perlu takut-takut dalam menjalankan sebuah bisnis ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat harus ada sebuah rasa bagi, harus ada rasa sebuah kebebasan dalam diri kamu dalam berbagi gitu ya. Jadi datang bersama, jalankan bersama, dan mengalami pun juga harus bersama. Jadi di sini dengan ketentuan diri kamu di sini itu yang saya dapatkan bahwa sesuatu yang bakal kamu terima bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu, dalam berbisnis, berusaha, dan berdagang. Tapi dalam diri kamu ini harus ada sebuah kebebasan dalam diri kamu dalam sebuah kelahiran hidup kamu ya. Jadi hidup kamu itu seperti apa? Ini bisa kamu berikan sebuah contoh dalam rencana kamu, bagaimana kamu menjalankan itu semua gitu loh. Jadi coming to life maksudnya berani memberikan sebuah harapan kamu dalam diri kamu tuh, berani menghandle dan berani memberikan sebuah sisi positif. Apa yang bisa kamu dapatkan, bisa kamu cerahkan, dan apa yang bisa kamu rasakan, bisa kamu inginkan ke depannya dengan sebaik mungkin ya. Jadi diri kamu di sini, kehidupan kamu sebenarnya sangat bagus sekali, cuman di sini ya harus ada sebuah kepercayaan diri kamu, ketekunan, keyakinan dalam melakukan bisnis ya. Jadi di sini hidup kamu di sini jangan sebuah rasa ketakutan, belum apa-apa aja kamu sudah tidak bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Takut-takut dan kurang adanya ketegasan dalam diri kamu dalam berpengharapan yang baik dalam berbisnis, berusaha ataupun berdagang ya. Jadi inilah yang saya lihat ya. Sebenarnya di tahun 2022 banyak orang yang ingin sekali melakukan bisnis, kontrak kerjasama, usaha, dagang, berjualan ya. Tapi takut-takut ya. Satu yang saya lihat dalam hal keuangan, finansial yang kurang sehat, finansial yang kurang nyaman. Kedua juga kurang adanya sebuah penetapan hati, ketetapan jiwa kamu, kebijakan kamu, ketegasan hati kamu dalam menerapkan sebuah bisnis ya. Memang bisnis adalah bisnis, tapi uang adalah tetap uang untuk dijadikan sebuah pemutaran ya, baik rugi, untung, pendapatan, dan pengeluaran. Jadi di sini yang saya lihat di sini banyak ketakutan, banyak sebuah halusinasi yang selalu terbayangi di depan mata ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi tahun 2022 itu lebih banyak mencekam, lebih banyak takut-takut, dan kurang adanya sebuah daya ingat yang kurang sehat, ataupun belum apa-apanya sudah dibayangi sebuah aura gelap dan tidak ada sebuah penetapan diri, takut kehilangan uang, dan takut berprestasi ataupun takut menjalankan semuanya itu dengan modal usaha yang cukup besar ya. Kalau di sini yang saya lihat dengan tahap bisnis, yang saya lihat di sini ada sebuah ekspektasi ya dalam pencapaian sebuah harapan. Jadi di sini bisnis sebuah harapan dalam mungkin di sini dalam pencapaian uang yang didapatkan, dalam perkembangan yang dihasilkan dalam sebuah pendapatan, keuntungan ya. Nah, jadi di sini banyak harapan dalam mungkin di sini memainkan saham, investasi, dan menurut kamu bagaimana bagusnya gitu ya.
Jadi di sini expectation, sebuah rencana tujuan dalam pembentukan diri, melakukan bisnis, usaha, dan dagang ya. Jadi di sini ini lebih terpaut di tahun 2022 dalam menghasilkan sisi positif dan lebih banyak mendapatkan sebuah sisi positif ya dalam berpengharapan yang baik ya. Hanya saja di sini kalau yang saya lihat ini yang dijadikan utama di sini. Dijadikan sebuah tokoh-tokoh utama ya. Mungkin di sini ada seorang pria ataupun juga bisa seorang wanita ya. Kartu ini menunjukkan bahwa munculnya pihak-pihak orang kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima dengan munculnya sebuah sisi dewa penolong ya. Jadi apa yang berhubungan dengan bisnis, ini apa yang bisa kamu capai, semua berhubungan dengan uang yang pastinya ya. Jika tidak ada uang, gimana akan tercipta sebuah kerjasama ya. Nah, jadi di sini uang yang didapatkan berlipat ganda ini di tahun 2022 bisa dibilang bisa dapat, bisa juga nggak dapat ya. Karena ini berhubungan dengan faktor kondisi alam. Faktor dengan berbagai faktor di berbagai di bidang skala bidang aspek ya. Jadi di sini banyak naik turunnya dan hasil yang didapatkan sangat kurang sekali. Apalagi di sini bisnis berhubungan dengan kekasih sang pacar ataupun ingin melanjutkan sebuah hubungan yang lebih komitmen ke depannya dengan menikah ataupun memiliki sebuah harapan untuk berkeluarga ya. Jadi di sini harapan kalian di sini untuk segala bisnis yang dilakukan, sebuah harapan itu semuanya itu berhubungan dengan orang ketiga ya, pihak orang ketiga, pihak orang keempat atau kelima. Jadi sini semuanya itu bisa berjalan dengan baik asalkan tetaplah berpikir positif ya, karena di tahun 2022 ini segala hal yang mencekam pasti akan benar-benar akan terjadi dan kamu harus bisa menyikapi itu semua dengan penuh lapang dan ikhlas ya. Walaupun apapun itu hasilnya ya kita harus bisa berani mengambil sesuatu hal yang positif di dalam diri jiwa kita ya. Jadi di sini ini yang saya lihat ya, bisnis itu pasti banyak terpaut dengan sebuah keinginan, harapan dalam mendapatkan rezeki yang tak terduga ya. Yang saya lihat di tahun 2022, bisa saja kamu mendapatkan berkat. Bisa saja kamu tidak mendapatkan berkat ya. Karena di sini ada faktor kondisi alam, faktor sumber daya, faktor manusia yang bisa menghasilkan sebuah keuntungan atau tidak ya. Karena di tahun 2022 lebih banyak kurang menyikapi ataupun siaga dalam berpengharapan ataupun menghadapi masalah dengan baik ya. Nah, jadi di sini ramalan untuk orang berbisnis, berusaha ataupun berdagang ini pasti mempunyai sebuah tujuan, rencana yang hakiki, rencana tujuan yang sudah lama banget untuk dikembangkan ataupun mendapatkan sebuah hasil ya. Tapi di sini tahun 2022 saya nggak mau mengatakan apakah berhasil atau tidak, karena ini di sini kebanyakan yang saya lihat hancur, bangkrut dan susah untuk bisa bangkit kembali ya. Karena di sini membutuhkan usaha modal yang cukup besar dan sangat susah untuk kembali menarik uang yang sudah diinvestasikan ataupun di modal usahakan ya. Jadi sehingga di sini banyak keterpurukan dan banyak kemerosotan, kemunduran dan susah untuk bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang layak ya. Lalu bagaimana para pebisnis, para berusaha, berdagang, mereka tuh apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalankan di tahun 2022 ya. Di sini kita akan mengambil kartu terakhir, kita akan melihat keadaan mereka tuh bagaimana yang mereka jalankan ya. Di sini kalau yang saya lihat tidak ada sebuah pemahaman, tidak ada sebuah penelitian, pengamatan, dan tidak ada sebuah sesuatu yang dicari sebuah hal yang pastinya dalam merencanakan sesuatu dengan baik ya. Bisnis, usaha, dan dagang di sini kurang adanya pendalaman, kurang adanya sebuah refleksi, relaksasi dalam berpengharapan yang baik ya, berpengharapan yang positif. Karena di sini yang saya lihat tidak ada yang namanya sebuah pengaturan.
tidak ada sebuah perhatian dan dukungan dalam merencanakan sesuatu. Jadi di sini lebih banyak umumnya itu pada dasarnya di tahun 2022 kurang adanya sebuah drive ya, handle, pengaturan ya, sebuah kemudi dalam melakukan rencana tujuannya, bisnis, usaha, dagang. Di sini tidak ada sesuatu pemahaman, refleksi pun juga tidak ada, relaksasi dalam melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan sebuah keuntungan ya. Sehingga di sini lebih banyak tercengang dan tidak ada sesuatu hal positif yang didapatkan. Dan di sini tidak ada yang namanya pencarian spiritual kamu. Diri kamu tuh seperti apa? Jiwa orang yang bisnis, jiwa orang yang berusaha, jiwa orang yang berdagang. Di sini semuanya tidak ada yang namanya ikut campur tangan dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya sisi positif dengan menjalankan semuanya itu dengan baik dan ketulusan hati. Jadi di sini jalankan semua itu bisnis usaha dagang, jalankan ya jalankan, tapi tidak ada sesuatu yang diberikan positif dalam penjiwaan, dalam mencari sebuah kepuasan hati dalam zona keamanan, zona kenyamanan finansial. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, ya, bisnis untuk kondisi di tahun 2022 banyak keterpurukan, banyak sesuatu yang dijalankan dengan sesuka hati, ya, motonya semau gue, dan gimana bagusnya aku jalankan dengan apa yang saya mau gitu ya. Jadi tidak melihat bibit bebet bobotnya dan tidak melihat naik turunnya pasang surutnya sebuah hoki rezeki yang didapatkan, sehingga apa yang ditanam kamu ada usaha, apa yang dijalankan hanya berjalan dengan sesuka hati dan hasilnya kurang memuaskan ya. Itu yang saya lihat. Jadi bisnis usaha dagang di tahun 2022 banyak mengalami kemunduran, kemerosotan dan kebangkrutan ya. Baik juga dengan kontrak kerja sama dengan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, dan ini juga akan mendapatkan sebuah keterpurukan dan kehancuran karena sesuai dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan faktor-faktor di segala bidang aspek yang cukup berpengaruh ya. Nah, coba di sini kita akan melihat, kita akan mengambil undi, botol undi, kita akan melihat pembenahan diri, pencerahan aura yang akan diambil untuk menyelamatkan bisnis di tahun 2022 itu bagaimana selama 1 tahun ke depan ya, supaya kita bisa membantu diri kita sendiri dalam berbisnis, berusaha, dan berdagang. Di sini kita akan mengundi 5 nomor sempit ya. Kita akan melihat, kita akan membantu para pebisnis, para berusaha, dan para pedagang untuk mencari hoki rezeki selama 1 tahun ke depan. Apa yang bisa disikapi dalam mendapatkan sebuah hoki rezeki, keuntungan dan pendapatan di tahun 2022 selama 1 tahun ke depan ya. Demi untuk juga menjaga Bapak Presiden kita, bangsa dan negara Indonesia ya. Dan demi keamanan finansial untuk seluruh negara Indonesia ya. Kita akan mengambil dan kita akan menggoyangkan 5 unsur ya, unsur elemen ya. Dengan 5 unsur elemen ya, yin dan yang, untuk mendapatkan sisi positif ya dari langit dan bumi alam semesta ya. Ini kita akan menggoyangkan sumpit, kita akan mengundi 5 sumpit yang terjatuh ya. Oke, 1 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Kita akan mengambil ya. Di sini nomor 2 ya. Nah, di sini nomor 59. Di sini nomor 39, 63 dan nomor 30 ya di sini ya. Ini kita akan mengambil kartunya ya.
Di sini kalau yang saya lihat ya, ikuti arus ya. Jadi untuk bisnis di tahun 2022 ya, negara bangsa Indonesia dengan pencapaian hasil bisnis usaha dan dagang, ikutilah eh, rencana tujuan yang sebelumnya ya, daripada menciptakan rencana yang baru. Dan lakukanlah itu semuanya itu dengan hasil yang baik, dengan semestinya ya. Jangan ada sebuah pemaksaan diri, jangan ada sebuah memaksakan kehendak, dan jangan ada sesuatu yang kurang adanya sebuah kebijakan ataupun sebuah hal yang baik yang bisa dicapai ya. Bersikap sabar dalam menanggapi sebuah tujuan dengan bisnis, usaha, dan dagang. Dan di sini kalau bisa, kegelapan dari gugatan dan tuntutan. Berarti di tahun 2022, dalam berusaha, berbisnis, dan berdagang, ibaratnya janganlah terlalu lebih berpotensi ke jalur hukum. Kalau bisa, lakukanlah dengan pemikiran yang matang, kedewasaan, dan sikapilah sebuah masalah dengan penuh baik adanya ya. Ciptakan sebuah keharmonisan dalam 1 tahun di tahun 2022, baik dalam berbisnis, berusaha, dan berdagang ya. Seperti yang saya katakan tadi, spiritual quest ya, pencarian batin, pencarian jiwa kamu terhadap Tuhanmu sesuai ajaran kamu masing-masing. Jangan menciptakan segala hal yang tidak baik, karena di sini yang saya lihat perlu adanya sebuah pencerahan aura dalam melakukan segala hal untuk mendapatkan hoki rezeki yang halal ya. Bisnis, usaha, dagang di situ adalah sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu untuk bisa lebih netral, seimbang dalam mendapatkan sebuah berkat hoki rezeki yang diberikan oleh Tuhan ya. Pencerahan aura, bersikap harmonis, jangan ada sebuah tuntutan ataupun gugatan dari hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik ataupun hal yang buruk dengan polisi ataupun jalur hukum. Lakukan itu semua dengan baik, penuh lapang dan hati yang tulus, dan ikutilah arus yang sebelumnya. Jangan mengikuti ataupun menciptakan sebuah planning rencana tujuan yang baru ya. Nah, jadi ini adalah sebuah jawaban ya, penetapan hati jiwa yang sebenarnya untuk bisa lebih harmonis dan lebih netral untuk negara bangsa Indonesia ke depannya ya. Jadi di sini inilah yang bisa didapatkan dalam sebuah pencerahan aura, dalam sebuah jawaban dalam mempertahankan bisnis, usaha, dan dagang ya. Oke, teman-teman, di sini untuk bagian kedua mengenai bisnis yang dialami oleh orang negara bangsa Indonesia, itulah yang akan dicapai nantinya. Jangan sampai melakukan sesuatunya itu dengan terburu-buru ataupun semena-mena ya. Tindaklah dengan kekuatan hati, jiwa, pikiran kamu dalam memainkan saham, investasi, bisnis, usaha, dan dagang ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kondisi bisnis ya. Ini ada bagian kedua. Bagian pertama sudah saya ramalkan mengenai kondisi alam ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi mengenai hal pribadi tentang Anda sendiri ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya, dan saya bisa membantu Anda dalam hal segala lika-liku kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.